Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Gimana Pak? Bantu saya? Silakan Oke. duduk, Putri. Oh iya Pak. Bagaimana kabarnya, Putri? Alhamdulillah sehat. Makan apa ya Pak? Begini, Putri. Alhamdulillah, Putri tambah gemuk, nggih. Aduh, jangan gitu Pak. Syukur saya kalau begitu Pak. Oke, jadi saya di sini memanggil Putri untuk kita ngobrol-ngobrol tentang tujuan supervisi Putri, yaitu salah satunya saya mau fokus terhadap model pembelajaran yang Putri laksanakan berdasarkan RPP yang telah Putri kumpulkan. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran Putri. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu diantaranya adalah mencontohkan paragraf berdasarkan jenis teksnya itu termasuk naratif atau recon itu sudah sesuai belum dengan capaian pembelajarannya Putri? Sudah Pak. Itu kan saya sudah di awal sudah ada penjelasan itu. Kemudian membandingkan teksnya Pak. Yang orang-orang rekam mana. Terus jadi anak-anak bisa mengidentifikasi ini rekon atau bukan. Nah, terus apakah kemudian bisa Putri itu menerapkan model pembelajarannya itu seperti apa nantinya yang sesuai? Oke, saya nanti rencananya itu nanti anak itu akan saya buat mereka menceritakan liburannya Pak. Jadi ada project. Jadi ini project listening Pak. Menceritakan membuat kalau speakingnya nanti dalam bentuk vlog Pak. Mereka vlog ceritanya lagi liburan di mana. Jadi model pembelajarannya nanti yang diterapkan seperti apa? Apa PBL, PJBL, inquiry, PJBL ya. Project, ya. Kemudian asesmen yang sudah ada ini apakah juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Putri cantumkan? Iya, insya Allah Pak. Itu jadi untuk speakingnya itu nanti ada grammarnya, ada struktur teksnya, ada sesuai belum nanti. Saya juga melibatkan siswa dalam asesmen di anak memberi bintang gitu Pak. Jadi anak-anak juga ikut menilai temannya. Baik, jadi nanti supervisinya ini akan fokus ya Putri pada proses pembelajaran, kemudian metode, teknik, strategi apa yang akan Putri gunakan dalam pembelajaran. Bisa STEM, bisa inquiry, PJBL, PBL yang sudah Putri pilih. Siapa? Berikutnya nanti kita akan siapkan untuk observasi. Putri, insya Allah siap ya? Jadwalnya besok aja ya Pak? Oke, boleh kita lakukan jam kedua di kelas 8F 8F ya untuk supervisi. Baik, Ibu Tri, atas waktunya silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Putri? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik. Berdasarkan supervisi yang telah kita laksanakan, khususnya supervisi akademik, menurut Putri itu apa yang sudah berjalan dengan baik? Ini Pak, tadi kalau saya lihat keaktifan anak sudah baik, ada anak tidak, dan juga mereka tidak ragu-ragu untuk bertanya, untuk mengisi jawaban teman juga sudah tidak ragu-ragu gitu Pak. Menurut saya keterlibatan mereka itu di pembelajaran itu sudah bagus. Kemudian apakah tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai? Bersebagian sih Pak. Kalau tadi ada beberapa anak yang masih penggunaan past tense-nya itu masih kurang karena dan juga di ini pronunciation-nya. Tapi ya maklum lah, kita kan bahasa Inggris di sini sebagai second language ya, jadi foreign language sorry. Jadi ada beberapa yang memang saya amati sudah high level, tapi yang low banget masih pengucapannya bahkan masih seperti tulisannya Pak, tulisannya boot dibaca boot gitu Pak. Terus kalau menurut Putri apa sebetulnya tantangan yang Putri rasakan begitu? Ya, tantangannya di situ karena kita ini bahasa Inggris itu bahasa asing. Saya kira mereka kan jarang mendengar Pak. Ini saya harus harus support mereka untuk banyak mendengar video-video bisa dari situ. Saya juga kadang-kadang sharing di grup WhatsApp Pak video-video yang harus mereka lihat tadi gitu. Kemudian seberapa baik Putri
untuk pelajaran khususnya bahasa Inggris yang Putri ampu itu mendorong siswa itu untuk belajar secara lebih mendalam? Saya kira kalau hasil pengamatan saya sih mereka sudah mulai tertarik gitu Pak. Jadi saya memang di awal-awal itu saya mendorong mereka, motivasi mereka untuk lebih banyak belajar mandirinya juga. Misalnya saya kasih link-link itu yang buat belajar mandiri, kan banyak banget itu ada. Bahkan kadang-kadang karena kita anak-anak sekarang itu kan senang nyanyinya lagu-lagu barat Pak, bisa dari situ juga kita bahas juga, jadi untuk nambah kosakata, improving pronunciation juga. Kemudian bagaimana keterlibatan siswa dalam kelas begitu, respon siswa seperti apa? Alhamdulillah baik sih Pak. Dari awal itu ketika dari pembukaan saya coba untuk ya ngobrol dulu, tidak harus pelajaran dulu sih Pak. Jadi anak sekarang kan senang curhat, dikasih misalnya kalau cowok-cowok kalau tadi malam lagi habis bola bukaannya congratulations for Arsenal teams misalnya kayak gitu, kita buka kayak gitu langsung wah ramai deh gitu. Kalau cewek-cewek biasanya ngobrolin drakor dulu ya, jadi kita klik dulu sama anak, nanti pesanannya enak, mereka akan ya apa namanya ya, karena kita mereka udah tertarik dulu kita, jadi kita suruh apapun mereka mau. Kemudian kalau konten-konten dari pelajaran yang Putri sampaikan itu apakah sudah relevan ya sesuai dengan dunia nyata mereka? Iya Pak, kan anak-anak sekarang juga tadi yang saya ambil kan temanya hiburan ya Pak, hiburan, terus itu sudah tempat wisatanya juga sekitar Kebumen Pak. Jadi kadang-kadang juga ada anak yang ternyata di Kebumen ini belum tahu tempatnya, tapi ternyata ada juga yang sudah. Jadi mereka udah kalau yang udah pernah ke sana langsung aja suruh ceritakan gitu. Ada juga yang tadi saya kira setiap orang pernah perjalanan kan Pak, jadi tak suruh cerita pengalaman mereka sendiri, saya ambil dari pengalaman mereka sendiri, nggak usah ngambil yang lain. Nah, begini Putri ya, karena memang ada beberapa siswa itu yang sudah memahami daerah tertentu yang memang mereka tahu sebelumnya, namun ada juga kan beberapa siswa itu yang belum tahu. Jadi sebaiknya nanti Putri itu memilih satu tempat atau lokus yang mana seluruh kelas itu memang mengetahui sebelumnya, semuanya sudah tahu, akhirnya semuanya itu bisa terlibat, ada engaging terhadap pelajaran yang Ibu ampuh, khususnya naratif yang memang menjadi topik pada saat itu, begitu ya. Jadi upayakan ada tempat yang menjadi riset ya di problem based learning tadi, supaya mereka kemudian terlibat secara keseluruhan, dan metode belajarnya juga harus ditentukan yang mana mereka semuanya tertarik. Misalkan problem base ya, diambil saja beberapa tempat yang barangkali di sana ada hal-hal yang sesuai dengan tema, misalkan apakah binatang, apakah kemudian kemarin pengalaman yang namanya recon kan, pengalaman masa lalu di tempat tersebut begitu. Siapa? Nah, kira-kira kesulitan apa yang kemudian Putri rasakan untuk mendorong mereka berkolaborasi? Kesulitannya anak ini gapnya tinggi Pak. Ada anak yang sudah high level, ada yang bahkan berhitung 1 sampai 10 pun belum bisa, itu yang agak beratnya di situ. Jadi sebaiknya nanti begini Putri ya, kalau kolaborasi itu tidak harus beragam dalam satu kelompok, tetapi bisa jadi mereka dalam satu kelompok itu memiliki kecerdasan yang berbeda, kemudian gaya belajar yang berbeda. Jadi nanti yang memiliki kecerdasan verbal diupayakan bisa menyampaikan demonstrasi hasil karya. Kemudian yang punya kecerdasan kinestetik bisa juga mencoba terjun ke lapangan mengobservasi. Kemudian yang kecerdasan visual bisa menuliskan beberapa teks yang nanti akan disampaikan oleh mereka yang punya kemampuan verbal yang baik. Jadi buat saja kolaborasinya itu dalam satu kelompok bisa beragam. Tapi begitu ya? Ini Pak, saya kan mau penilaian speaking Pak, otomatis semuanya kan harus berbicara. Iya, berarti sebelum berbicara tentu mereka untuk siswa itu dibuat teks, sehingga mereka lebih mudah untuk
mengungkapkan. Iya, Pak. Saya kira Siap, itu siap. ya Bu Tri Iya, Pak. kesempatan Iya, Pak. Siap. pasca supervisi atau pasca observasi Iya, Pak. pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih luar biasa Putri telah melakukan tugas-tugas dengan sangat baik. Terima kasih Bapak. Mohon arahan bimbingannya biar saya lebih baik lagi Pak. Oke, sama-sama Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.